kemudian tidak teralirkan secara baik, justru meluap kemana-mana, yang kemudian ditambah dengan sungai tidak mampu mengalirkan dan menampung air secara baik, sehingga terjadilah banjir. Secara sekilas kita melihat Kota Kendari hari ini mengalami kemajuan, khususnya dalam hal pembangunan. Teman-teman boleh lihat di beberapa titik di Kota Kendari terlihat banyak perubahan, adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi coba kita melihat di sisi-sisi lain. Salah satunya ketika kita melihat sungai-sungai yang ada di Kota Kendari. Hampir seluruh sungai yang ada di Kota Kendari banyak didiami oleh sampah-sampah, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Sampah-sampah yang berdiam itu telah mengendap selama bertahun-tahun, sehingga terjadi proses pendangkalan yang terjadi di sungai-sungai yang ada di Kota Kendari. Terlepas dari dampak-dampak lainnya, tetapi salah satu faktor yang menyebabkan pendangkalan sungai di Kota Kendari adalah banyaknya sampah. Sehingga hari ini kita melihat sungai-sungai di Kota Kendari mayoritas banyak yang mengalami pendangkalan dan penumpukan sampah. Sehingga menurut saya pribadi, apalah gunanya pembangunan dilakukan secara fisik di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat, tetapi kemudian tempat-tempat yang jarang terlihat justru hal atau tempat yang merupakan tempat yang penting untuk dilakukan pengelolaan atau pembangunan oleh pemerintah, tetapi tidak diperhatikan. Sehingga karena itu Kota Kendari hampir setiap tahun mengalami banjir di setiap kali musim hujan. Kenapa bisa terjadi banjir di Kota Kendari setiap musim hujan? Salah satu dampak atau faktornya adalah diakibatkan karena sungai yang ada di Kota Kendari sudah mengalami pendangkalan yang diakibatkan banyaknya sampah. Kemudian karena pendangkalan tersebut, sungai yang ada di Kota Kendari tidak mampu menampung dan mengalirkan air, sehingga itu salah satu faktor yang menyebabkan banjir. Faktor kedua, banyaknya bangunan di Kota Kendari yang sampai hari ini belum memiliki saluran drainase, sehingga saluran drainase yang ada di Kota Kendari tidak tersambung dan tidak terhubung ataupun terpusat di sungai, sehingga hujan yang turun kemudian tidak teralirkan secara baik, justru meluap kemana-mana, yang kemudian ditambah dengan sungai yang tidak mampu mengalirkan dan menampung air secara baik, sehingga terjadilah banjir. Oleh karena itu, saya merasa bahwasanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari hari ini, dalam hal ini wali kota yang melakukan pembangunan seperti taman di setiap trotoar ataupun di setiap pinggir jalan, sehingga Kota Kendari terlihat indah. Tetapi apalah nilai keindahan itu akan bermakna ketika setiap kali musim hujan Kota Kendari mengalami banjir. Sehingga solusi yang saya tawarkan kepada pemerintah ataupun harapan saya agar pemerintah melakukan langkah-langkah ini dalam rangka mengurangi terjadinya potensi banjir di Kota Kendari setiap kali musim hujan, agar pembangunan fisik di darat yang mudah dilihat oleh masyarakat itu dapat bernilai manfaat yang besar. Sebab ketika pembangunan fisik di taman-taman, di jalan-jalan dilakukan dan terlihat indah, tetapi tidak akan bernilai ataupun bermanfaat dengan nilai yang besar ketika setiap tahun Kota Kendari mengalami banjir. Sehingga yang saya inginkan pemerintah Kota Kendari dalam hal ini wali kota, pertama melakukan penggalian ulang terhadap sungai di seluruh Kota Kendari yang mengalami pendangkalan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Kota Kendari
harus menertibkan semua bangunan gedung yang hari ini belum memiliki saluran drainase, agar saluran drainase tersebut disambungkan dan terpusat ke sungai, agar ketika hujan turun aliran sungai mengalir melalui drainase dan terfokus ke sungai. Kemudian yang ketiga, untuk pemerintah dan juga DPRD Kota Kendari agar sekiranya mewajibkan melalui regulasi kepada wirausaha gedung-gedung yang pembangunan dalam gedung itu menggunakan paving block. Kalau bisa, gedung-gedung ini atau pemilik usaha harus memiliki sumur resapan ataupun biopori di setiap gedung yang dibangun dengan menggunakan halaman paving block. Karena dengan paving block sehingga air susah masuk ke tanah, sehingga menyebabkan air mengalir di atas permukaan kemudian menyebabkan banjir. Itu solusi yang menurut saya merupakan langkah yang real dan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk kemudian meminimalisir terjadinya banjir yang marak terjadi di Kota Kendari setiap tahunnya. Nah, kemudian ketika hal tersebut sudah dilakukan, maka untuk melakukan pengelolaan, maka pemerintah dari paling atas, mulai dari pemerintah wali kota sampai ke tingkat RT harus bersama-sama menjaga sungai yang telah dilakukan penggalian, kemudian menjaga saluran-saluran drainase agar tidak tercemari atau dilakukan pembuangan sampah oleh masyarakat. Dengan cara apa? Melalui sosialisasi, ataupun setiap kelurahan memiliki bank sampah yang kemudian menerima atau membeli sampah-sampah dari masyarakat. Dan itu bernilai ekonomis, agar kemudian masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan. Hal itu untuk mengurangi potensi terjadinya pendangkalan terhadap sungai maupun drainase, yang itu bisa mengurangi potensi terjadinya banjir yang ada di Kota Kendari. Saya rasa itu, sehingga saya berharap pemerintah Kota Kendari cepat tanggap dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ada di Kota Kendari. Sebab percuma saja melakukan pembangunan fisik yang mudah dilihat, tetapi hal-hal yang menurut pandangan alamiah itu penting tidak dilakukan upaya penanganan, seperti halnya pendangkalan sungai dan juga maraknya sampah yang ada di Kota Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.